Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, kita dapat bertemu kembali pada acara diskusi kita kali ini, yaitu tentang pengenalan tahapan bahasa pada anak usia dini. Oke, tidak berlama-lama lagi, mungkin saya menyerahkan kepada Miss Eti. Silakan Miss Eti. Baik, terima kasih Miss Ade atas kesempatan yang diberikan. Senang sekali bisa hadir di sini. Walau sebenarnya program ini akan diselenggarakan di akhir Februari, tapi karena satu dan lain hal harus mundur dan mungkin tak ada kata terlambat untuk sebuah ilmu. Saya juga akan mengucapkan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang sudah mendampingi anak-anak yang hebat-hebat semuanya. Terima kasih buat miss-missnya, tetap semangat. Baik, kali ini kenapa temanya tentang bahasa? Itu sebenarnya menggelitik saya juga sudah lama sekali. Permasalahan-permasalahan yang ada. Miss, gimana ya Miss ya? Kalau apa yang dilakukan di sekolah nggak sama dengan di rumah. Miss gimana ya ngajarnya untuk pertama kali membaca itu seperti apa? Gimana ya Miss ya, kok belum bisa pegang pensil baik atau belum bisa nulis dan segala macamnya. Itu yang membuat kami semua untuk mencoba untuk memberikan sedikit ilmu kami di Amanda Montessori ini kepada Bapak dan Ibu. Saya akan share screen kepada Bapak dan Ibu. Sudah terlihat? Oke, sebentar. Oke. Mengenal tahapan membaca anak usia dini. Kenapa kami juga di siang ini fokusnya hanya kepada anak-anak di playgroup dan di TKA. Karena di playgroup akan masuk ke TKA, yang TKA mau masuk ke TKB. Gitu. Jadi kita sekolah dan orang tua dan juga anak-anak bisa mempunyai porsinya sama-sama, bisa kita coba untuk membantu anak-anak kita. Bagaimana di sekolah, terus nanti bagaimana yang bisa dibantu di rumah. Pengenalan pada bahasa, Dr. Montessori mengakui bahwa anak-anak mempunyai sensitif period pada perkembangan bahasa sejak dalam kandungan. Nah, anak-anak umur 2-6 tahun mempunyai kemampuan unik untuk kata-kata yang tertulis dan kata-kata yang terucap, ya, spoken language-nya, mereka dapat membentuk kosakata dari 200 kata sampai 10.000 kata pada periode ini, pada periode 2-6 tahun ini. Nah, kemampuan ini yang bisa membuat mereka untuk bisa memulai membaca dan menulis. Kemudian, nah, periode sensitif pada anak dalam hal bahasa dari semenjak anak itu lahir sampai umur 6 tahun. Kalau dibilang golden age-nya anak-anak. Nah, jika konsep bahasa tidak bisa dipahami dalam kesempatan ini, maka tidak akan bisa belajar, anak-anak tidak akan bisa belajar bahasa, apalagi untuk berbicara. Jadi sangat penting menstimulasi anak di masa-masa ini. Makanya dibilang kalau ibu-ibu cerewet jangan ditahan dulu. Memang ibu-ibu harus cerewet karena untuk anak bisa membaca atau sebelum membaca anak-anak bisa berbicara. Gak apa-apa, belum lancar, tetap harus distimulasi. Gimana ya Kak, gimana hari ini, apa yang Kakak suka, bagaimana perasaan Kakak. Hal-hal seperti itu yang sepertinya sepele, tapi sangat penting buat menstimulasi pendengaran anak. Dia akan mendengarkan dulu, kemudian dia baru bisa akan mengucapkan. Montessori bilang, it is useless to try to catch the sensitive period after it has passed. We have missed the bus, the last and only for the particular destination. Jadi sepertinya kan kita mencoba mengejar, tapi ternyata sudah lewat. Makanya sangat penting bagi kita untuk aware dengan bahasa ini di umur 0-6 tahun. Karena setiap periode sensitif ini akan menjadi nyata nantinya, gitu. Maka sangat penting jika kesempatan ini tidak terlewatkan begitu saja. Seperti itu. Kemudian, nah, dalam tahap pramembaca, ini yang bisa dilakukan Bapak dan Ibu juga di rumah, bisa bercakap-cakap.
apa sih bercakap-cakap gitu. Sebenarnya ngobrol gitu bahasa-bahasa apa namanya bahasa enaknya. Orang tua mengajak anak ngobrol, bercakap-cakap gimana yang tadi saya singgung, menanyakan kabar, kemudian anak bercerita, mengajak anak, kemudian berbicara walau anak belum lancar bicaranya. Tetap harus kita stimulasi. Kalau dibilang, Miss, anakku kayaknya agak susah bilang huruf R, huruf L gitu. Jadi nggak apa-apa. Jangan kita juga ngikut ke anak, bahasa anak. Aduh, aduh, anakku sayang gitu. Jangan seperti itu. Jadi seperti biasa saja. Nah, nanti anak akan mencoba apa namanya mengikuti kita gitu. Karena kita inilah yang menjadi role modelnya. Anak akan mengikuti orang tuanya dan gurunya seperti itu. Kemudian bisa juga dengan mendengarkan cerita. Nah, ceritakan pengalaman orang tua atau hal yang pernah dilihat orang tua kepada anak. Kak, mungkin ibu di kantor tadi lewat pulang lihat ondel-ondel atau lihat orang kok buang sampah sembarangan gitu. Kak, tadi mama lewat pas pulang itu ada cerita gini loh. Terus ada juga orang yang buang sampah sembarangan. Nah, kita lihat responnya, apakah dia mendengarkan atau bahkan Bapak Ibu bisa mendapatkan feedbacknya. Kok gitu ya, Mah? Nah, dari situ hal-hal yang sebenarnya bisa kita lakukan tanpa harus kalau kita pulang kantor mungkin udah capek, tapi alangkah baiknya juga kita bisa say hi sedikit ke anak, ngobrol-ngobrol sedikit ke anak gitu. Jadi di sini bisa menambah kosakata dan menstimulasi indera pendengaran anak, karena indera pendengarannya yang harus banyak distimulasi untuk bisa mengucapkan. Kemudian bernyanyi bersama. Nah, mungkin sekarang sudah banyak ya YouTube gitu. Kak ini dengerin ini nih Kak, lagunya enak deh gitu. Nah, tapi suara ibu yang ternyata mempunyai dampak besar dan positif kepada anak. Kita mungkin sebelum tidur kita nyanyi, Kak kita nyanyi balonku yuk Kak, kita nyanyi Paman Datang. Nah, itu juga merangsang anak, menstimulasi anak untuk bisa bernyanyi. Nah, dari bernyanyi itu kan sebenarnya dia menghafal liriknya. Nah, itu juga kemampuan berbicaranya juga sedang berkembang. Jadi nanti kalau Kak kayaknya intonasinya nggak gitu deh, jangan dulu. Jadi nanti biarkan anak mengalir aja. Bahkan anak kalau happy, kalau dia senang, bahagia dengan pekerjaan, entah lagi dia tuang-tuang air, tiba-tiba dia bersenandung, dengarkan saja. Oh ternyata ya yang dia lagi suka nyanyikan lagu ini ya. Atau mungkin kalau saya suka lihat kalau lagi di anak-anak playgroup lagi Zoom, ada yang udah pakai alat musik sambil nyanyi gitu, ada yang pegang gitar, ada yang pegang djembe sambil nyanyi, karena memang perkembangan bahasanya sedang berkembang pada saat itu. Kemudian bisa juga Bapak dan Ibu membacakan buku cerita. Membaca buku cerita secara rutin. Mau tidur atau Sabtu Minggu kita bisa buat kesepakatan anak. Kalau ibu tidak bisa, mungkin bisa bapak. Bapak tidak bisa ibu. Atau memang kalau tidak bisa kedua-duanya, bisa mbak. Siapapun bisa membacakan buku gitu ya. Kemudian ini yang menambah tadi dibilang 200 sampai 100 ribu kata, menambah kosakata anak dan menjadi sarana penanaman karakter yang baik buat anak. Jadi kita bisa pilih buku apa ya, kita bisa rencanakan buku apa ya yang akan saya share nanti buat anak. Oh, kalau dia juga lagi nggak mau ngembaliin mainannya gitu ya, kita bisa cari buku yang sesuai dengan, aku kan pengen anakku nanti bisa ngembaliin buku di tempatnya, mainannya di tempatnya, ada buku yang sesuai dengan hal tersebut. Nah, di sini penanaman karakter buat anak. Kemudian bisa mencocokkan objek. Nah, Bapak dan Ibu bisa mencari objek di rumah yang sama, kemudian bantu anak untuk mencocokkan. Kan Bapak Ibu bisa punya Lego dengan warna yang sama. Ya, kemudian punya mobil-mobilan yang sama, bisa dicocokkan. Banyak sebenarnya yang bisa kita gali di rumah tanpa harus banyak membeli gitu. Kemudian ibu bapak bisa mencocokkan kartu, orang tua dapat meminta anak mencocokkan gambar yang sama, bisa berupa binatang, transportasi, bunga dan lain-lainnya. Nah itu bisa di print. Kita punya gambar bunga yang sama, kita gunting dulu, kemudian minta anak untuk mencocokkan.
pembelajaran yang menyenangkan tanpa anak tahu bahwa itu sedang belajar. Kemudian mencocokkan objek dan kartu, menstimulasi anak terhadap bahasa dan kosakata. Mungkin bisa seperti mainannya mobil, ibu sambil bisa nulis di buku atau kertas kosong pakai krayon atau pakai pensil, mobil, simbolnya disamakan dengan objeknya, mobil. Nah, kita nggak mengajarkan dia dulu tentang huruf gitu, seenggak-enggaknya dia mulai mengenal simbol. Buku-buku itu kan semuanya juga isinya simbol semua, simbol huruf gitu. Kemudian saya lanjutkan mengenalkan kegiatan suku kata bertema. Kita bisa dari awalannya bisa baju, batu, dibunyikan saja dulu. Bata, apalagi ya yang dari atau roti. Nah, atau yang ada di rumah saja yang bisa dikenalkan. Kemudian kita juga punya language kit Montessori kalau ini di sekolah. Mungkin ada beberapa yang sudah diterima, beberapa worksheet yang dari sekolah, lettersnya, tracing letters dan segala macamnya. Kalau di sekolah kita punya yang namanya pink series, blue series, dan green series yang membantu anak untuk membaca nantinya. Nah, saya juga ingin mengenalkan ke orang tua tentang 3 period lesson. Apa sih Miss 3 period lesson? Ada 3 tahapan untuk anak bisa paham. Yang pertama adalah penamaan atau naming. Kemudian ada kedua tahap pengenalan, recognition. Kemudian ada tahap ketiga adalah mengingat atau recall. Seumpamanya kita mengenalkan ini buku. Ini buku, bisa bilang buku. Nah, kemudian contohnya ada, saya punya 2 benda, mug dan buku. Bisa kasih bunda buku, bisa kasih mama buku, mana yang akan dia pilih. Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah kita bisa tanya setelah, kita ulang-ulang. Apa ya ini? What is this? Kalau anak sudah bilang buku, berarti sudah bagus, sudah tepat gitu. Tapi kalau dibilang buku ini masih dibilang koran atau masih dibilang muk, bisa kita ulang. Kita kenalkan lagi di tahap pertama, kita ulang lagi. Ini buku, seperti itu. Ini yang kita pakai sehari-hari di kelas Montessori ketika kita mempresentasi atau memperkenalkan anak-anak pada material pekerjaannya. Nah, untuk tahap membaca 3-6 tahun, mungkin Miss Suni bisa bantu untuk melanjutkan, Miss Suni. Terima kasih Miss Eti. Aduh, mohon maaf ya ibu-ibu ya. Oke, saya ditodong sama Miss Eti. Oke, saya lanjutkan ya Miss Eti, ibu-ibu dan bapak. Nah, sekarang kita menuju ke tahap membaca 3-6 tahun. Oke, kita menggunakan fonik atau metode membaca dengan membunyikan huruf. Jadi kita tidak mengenalkan nama hurufnya, A, B, C, tapi kita mengenalkan bunyinya dulu ya. Jadi A, B, K, gitu ya. Kalau untuk bahasa Inggris, kalau untuk bahasa Indonesia bisa A, B, C, gitu ya Bu ya. Nah, dalam Montessori, tahapan bacaan mulai dari huruf atau fonik. Kemudian kalau Maria Montessori berpendapat bahwa anak belajar membaca lebih mudah dengan mendengarkan suara huruf dibanding menghafal nama hurufnya. Jadi kalau di kelas kami mengenalkan anak suara hurufnya dulu, nanti ketika mereka sudah terbiasa, baru kita menuju ke nama huruf. Mungkin kita mengenalkannya dengan lagu ABC. Nah, itu juga salah satu tahapan untuk mengenalkan nama hurufnya. Di usia golden age itu seperti yang Miss Eti bilang tadi, indera pendengaran yang paling sensitif, yang paling digunakan anak-anak ketika awal di golden age. Nah, makanya bunyi huruf itulah yang paling mudah untuk anak kuasai. Untuk anak dengar, kemudian ditirukan bunyi huruf tersebut. Begitu. Oke, next Miss. Oke. Nah,
yang seperti tadi saya bilang, bahwa fonik adalah metode membaca untuk belajar bunyi dari hurufnya. Yang pengembangannya, pemahamannya, bunyi itu digunakan secara tersendiri atau berkelompok atau secara keseluruhan hurufnya. Nah, kalau ini anak-anak lebih suka, kebanyakan di kelas lebih menarik untuk belajar huruf dengan menggunakan metode fonik ini ya Bu ya, lebih gampang mereka. Terus ketika itu mereka, oh anak-anak belajar bunyi dari huruf dan kelompok huruf yang ada. Mereka, saya membaca nih jadinya Ibu ya, mereka menyandi atau menafsirkan pesan dari kata-kata yang belum pernah mereka temui sebelumnya. Oke, kayak misalnya sapi, nanti kita akan minta anak-anak untuk mencocokkan dari objeknya gitu ya Bu ya. Kemudian boleh Miss selanjutnya. Iya. Kalau di kelas, fonetik membuat anak paham dan menerapkan apa yang mereka pelajari secara mandiri dan percaya diri. Contohnya itu ketika mereka sedang menggunakan, kalau di dalam kelas kami ada object and letters. Jadi object and letters, mereka membunyikan objeknya atau sudah tahu objeknya, kemudian mereka tahu nama atau bunyi dari simbol hurufnya. Nah, mereka akan cari dari ah, apa ya yang huruf depannya atau bunyi depannya gitu. Jadi mereka recall lagi kosakata yang mereka sudah dapat sebelumnya dari yang pre-period lesson atau yang mereka sudah dengar melalui misalnya membaca atau dari permainan-permainan sebelumnya. Kemudian lebih lanjut, fonik dapat mengarahkan anak pada pemahaman keseluruhan huruf. Anak lebih cepat membaca, kemudian lebih fasih, lebih mudah secara jangka panjang. Nah, fonik Montessori juga membantu anak membaca secara lebih komprehensif. Mungkin nanti kita akan diskusikan lebih lanjut ketika ada sesi tanya jawab ya Ibu Bapak ya. Oke, apakah ada lagi Miss Eti? Oh, ini adalah contoh kegiatan kita untuk language activity di sekolah. Salah satunya adalah metal insect design. Nah, ini mungkin kalau di sekolah kita sudah punya patternnya ya Ibu Bapak ya. Anak-anak mengambil frame, kemudian mereka mengambil kertas juga. Ini salah satu bentuk dari pre-writing skill. Jadi menguatkan anak untuk pensil gripnya, tapi juga sekaligus untuk mengenalkan anak bentuknya. Oh, this is triangle gitu ya, Bu ya. Mungkin juga bisa tambah kosakata baru lagi selain itu. Oke, selain itu ada apa lagi, Miss? Oh, ini ada Miss Ade dan Elza Bran sedang belajar letters, sandpaper letters. Kita punya sandpaper letters di sekolah. Nah, kita mengenalkannya tadi yang sudah Miss Eti kenalkan yaitu melalui 3 period lessons. This is a. Can you say a? Can you trace a? Jadi sambil mereka tracing, sambil mereka membunyikan suaranya. Nah, baru nanti kita akan ambil, kita biasanya mengenalkan dua huruf tergantung dari anaknya. Nanti kita semuanya itu kita perkenalkan untuk 3 period lessons. Baru ketika tahapan kedua, can you point me a? Can you point me? Misalnya huruf keduanya adalah Can you point me Nanti kita acak lagi Bu. Can you show me? Atau kita mulai permainan knock 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 knock. Oke, nah seperti itu. Jadi kita buat anak supaya senang, nggak seperti belajar membaca atau belajar huruf gitu ya Bu ya. Jadi kita buat supaya anak senang. Gimana caranya anak senang membunyikan huruf. Nah untuk yang ketiganya baru kita bilang, oke, show what is this gitu. Langsung, oh this is can you sound this with? What sound is this letter? This is gitu. Nanti kalau misalnya mereka belum bisa juga, kita kembali lagi ke tahapan sebelumnya. Berarti anak belum mengerti atau belum memahami dari konsep ini. Kemudian
Ada gambar lagi, Miss? Oh, ini dia. Object and letters. Nah, ini juga salah satu pengayaan dari kosakata mereka. Karena kita di sekolah kita pakai bahasa Inggris gitu ya, Bu. Jadi kosakata mereka ditantang untuk menyamakan dengan first letternya atau first sound-nya. Tuh, jadi dari ABC sampai dengan dari A sampai Z kita punya ininya bendanya. Ini biasanya kami challenge buat teman-teman anak-anak yang sudah biasanya kan ketika kemampuan anak beda-beda ya Bu ya. Di rumah mungkin stimulasinya lebih pada bahasa, jadi mereka sudah menguasai letters, sudah tahu banyak kosakata, jadi mereka silakan menggunakan mengerjakan pekerjaan ini. Object and letters, objek dan huruf gitu. Ada lagi Miss Eti? Ya, ini anak kami sedang menggunakan alfabet drawer. Jadi kalau di sekolah kita punya alfabet drawer, setiap drawer itu ada objek yang mewakili satu huruf gitu. Jadi kalau dalam drawer A itu ada aeroplane, ada air balloon, ada apple. Jadi anak-anak memainkannya atau mengerjakannya sambil mengingat-ingat kosakata mereka gitu. Jadi kadang-kadang kami perkenalkan, lalu kami perkenalkan kosakatanya atau objeknya, lalu kami biarkan kadang-kadang anak-anak kan cuma ingin juga mainnya gitu ya Bu ya. Jadi ada kesempatan mereka dikenalkan, lalu kami biarkan mereka untuk meresapi dari kosakatanya gitu ya Bu. Mungkin Ibu di rumah juga bisa bikin alfabet drawer ini, tapi bukan alfabet drawer ya Bu ya, mungkin bisa kayak treasure hunt gitu ya, treasure chest, peta, kotak harta karun. Nah, dengan dalamnya tuh ada simbol-simbol hurufnya, jadi bisa Ibu mainkan sama-sama ketika ada waktu gitu. Apakah ada lagi, Miss? Oh ya, ini kegiatan membaca. Di sekolah juga kami ada library. Kami biarkan anak-anak untuk walaupun nggak bisa baca gitu, Miss sebenarnya dia nggak bisa baca loh Miss gitu, tapi kami biarkan mereka explore. Mereka coba untuk membaca sendiri. Ada waktunya kami juga membacakan bukunya bersama teman-teman. Jadi kadang-kadang anak-anak, Miss, aku mau di library aja, aku mau baca gitu. Walaupun sebenarnya mereka belum pada tahap membaca, tapi memang biarkan mereka untuk mencintai bukunya gitu ya. Jadi ada semangat untuk menghargai buku. Jadi mereka suka membaca gitu. Apakah mereka juga suka, mereka membawa storytelling, mereka membawa buku yang mereka suka dari rumah dan menceritakan kembali. Ini salah satu keahlian juga yang diperlukan oleh anak-anak dalam tahapan bahasa mereka. Jadi menceritakan kembali, tidak perlu membaca kembali, tapi cukup mereka untuk percaya diri menceritakan kembali buku yang mereka bawa atau buku yang mereka suka. Ini storytelling di kelas. Demikian, Miss Eti. Oh iya, ini yang bisa kita lakukan di rumah Ibu ya. Kalau di rumah kita ada waktu, kita bisa membuat jadwal bermain kata. Kayak apa sih Miss jadwal bermain kata? Kayak misalnya mungkin dulu kalau zaman saya itu misalnya Pancasila 5 dasar. Misalnya kayak A, B, C, D atau A, B, K, D, E. Mulainya coba apa ya yang mulai dari gitu. Anak-anak nanti akan cari apa ya dari ya suaranya ya gitu. Terus ini jika harus mengenalkan huruf dimulai dengan nama anak. Oh ya, di sekolah kami mengenalkan huruf pertama anak dengan namanya. Misalnya saya mengenalkan nama anak misalnya siapa? Zabran. Dimulai dari gitu. Jadi kita ambil ambil letters yang dimulai dengan pertama, huruf pertama anak. Dan itu biasanya lebih melekat
di mereka dengan orang-orang terdekat mereka. Misalnya mama siapa ya? Misalnya mama Eti gitu ya. Jadi juga, atau papa siapa ya misalnya gitu. Jadi kita mulai dari orang-orang terdekat anak sehingga menstimulasi mereka untuk mengingat lebih gitu ya. Terus biasanya di sekolah mengenalkan dengan huruf kecil. Bukan ini ya Bu ya, capital letters kita ya Bu ya. Karena huruf kecil itu lebih mudah ya Bu ya untuk anak-anak dan lebih menantang. Jadi kita membiasakan mengenalkan dengan huruf kecil dulu. Kalau huruf kapital kan biasanya cuma garis lurus gitu ya Bu ya. Tapi kalau huruf kecil itu lebih, jadi kita membiasakan anak, kelenturan anak untuk fine motor skill-nya. Seperti yang saya sudah bilang tadi, ketika di sekolah kami mengenalkan 2-3 huruf, tergantung dengan kemampuan anak. Kalau misalnya 2 ternyata mereka lebih catch up gitu ya, oh ternyata kayaknya bisa nih 3 huruf gitu ya. Tapi kalau misalnya anaknya kita lihat lagi, oh ternyata kayaknya lebih mudah atau lebih efisien kalau anak ini dikenalkan dengan 2 huruf dulu untuk setiap kalinya kita mengenalkan yang baru gitu ya Bu. Kemudian membuat lembar kerja untuk mengulang atau buku untuk mengulang atau pasir menulis. Nah, ini bisa untuk fine motor skill-nya Bu ya, mengingat. Ada kebanyakan anak, mungkin sebagian anak yang kinestetis ya Bu ya. Jadi mereka belajar melalui gerakan, lebih melalui gerakan. Jadi kita pakai pasir, atau kalau dari sekolah kemarin kita kirimkan beras yang sudah diwarnai. Jadi itu bisa salah satu cara. Atau mau pakai tepung juga bisa Ibu ya. Kemudian ada membaca buku dari Sabtu Minggu jika ada waktu luang. Nah ini juga salah satunya tadi yang Miss Eti bilang. Ada jadwal membaca, apakah mau setiap hari sebelum tidur, apakah di hari Sabtu atau Minggu di waktu luang. Dan bernyanyi bersama. Oh ini seru nih Bu, bisa bernyanyi bersama dikala misalnya kita ada senggang. Seperti itu. Apakah ada lagi Miss Eti? Oh iya. Iya. Oh iya, mengingatkan kembali ya Miss Eti ya. Nih setiap anak, ibu-ibu, bapak-bapak, setiap anak berbeda, setiap anak unik, setiap anak spesial. Jadi tidak bisa anak satu disamakan dengan anak yang lainnya. Anaknya ini, mama ini bisa baca loh Miss, bisa hafal ini duluan loh Miss. Oh anak saya belum gitu. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan setiap anak. Kemudian pahami gaya belajar anak yang seperti saya bilang, apakah dia auditorinya yang lebih, ataukah visualnya, ataukah kinestetis gitu ya. Jadi kita untuk menstimuli anak juga harus memahami gaya belajar anak supaya lebih terbantu anak cepat untuk mencapai maksud yang kita inginkan. Terus stimuli anak, Ibu jangan sampai kendor gitu ya. Anak aku nggak bisa nih, misal adalah aku libur aja dulu lah gitu ya. Ya, terus Ibu ya kita nggak tahu kayak seperti tadi Montessori bilang bahwa kita nggak tahu itu kapan golden age-nya anak. Kalau setiap anak berbeda golden age-nya untuk di bahasa ya Bu ya. Koordinasi dengan guru jika ada kendala, Ibu silahkan Ibu hubungi kami jika ada kendala. Miss, ini gimana ya Miss? Boleh silahkan Ibu kita tukar pikiran ya Bu ya. Sama-sama kerjasama membantu apalagi ketika pandemi ini. Terus sabar dan konsisten Ibu. Terus semangat sekali. Oke, gitu Miss Eti. Oke, baik. Terima kasih Ibu-Ibu, mohon maaf jika ada kekurangan Bapak. Betul. Kita juga masih terus belajar karena ternyata satu anak itu tidak bisa kita samakan. Jadi cara kita juga untuk ketika di kelas juga kita buku yang A gitu belum tentu sama dengan kita anak contohnya mungkin L beda dengan dengan temannya yang lain, terus atau karena L murid saya gitu ya, atau Enzo nanti caranya beda. Bahkan kita untuk buku aja kita sediakan beberapa karena nggak semua buku akan cocok pada anak.
gitu. Jadi kita punya buku yang mungkin ada yang seperti ini, ada mungkin yang di TKB sudah dapatkan ya, dipinjamkan dari sekolah, atau yang mana ada yang dicocok di anak. Karena saya juga sedang di rumah kemarin juga struggle dengan anak yang SD sekarang kelas 1, ternyata nggak cocok dengan buku yang contohnya Babi Bu Bebo, bawahnya Bibab, karena dia akan menghafal patternnya, ternyata dia belum hurufnya, dia akan mana lagi ya tadi ya, seperti berarti saya nggak pakai, jadi saya akan cari buku lagi yang jangan sampai dia mengikuti pola tersebut gitu. Jadi kita cari cara sedemikian rupa agar sampai gimana ya yang pas bukunya untuk anak-anak gitu. Dan memang anak akan bisa baca pada waktunya, tapi kita juga harus terus stimuli gitu. Stimulinya banyak yang tanpa harus anak tahu bahwa kalau itu lagi belajar gitu. Baik, di sini Ibu Tasya sudah akan bertanya. Mungkin Miss Ade bisa dibuka sesinya ya Miss Ade. Saya kembalikan ke Miss Ade. Silakan dibuka untuk pertanyaan. Bisa kepada pertanyaannya live juga bisa. Boleh. Oke, seperti itu. Miss Mama Ibu Tiago tadi datang. Bu Tasya. Bu Tasya mungkin ada mau bertanya live. Selamat siang, saya dengan Ibu Tiago, mamanya Tiago. Makasih banyak Miss dibikinin sesi seperti ini gitu, kayak dibutuhkan sekali karena ya masih perlu belajar terus ya jadi seorang ibu gitu. Dan kebetulan anak saya ini kan ada 2, yang satu yang TKB mau ke SD dan playgroup mau ke TKA. Nah, sebenarnya dari saya tuh yang menjadi kadang-kadang tantangannya itu ketika belajar membaca untuk kakaknya itu, misalkan udah baca buku gitu kan ya, udah baca buku. Nah, adiknya tuh mau ikutan tapi dia belum bisa baca, jadi dia jadi emosi sendiri gitu loh. Jadi kayak, ini adik maunya ini gitu, padahal mesti pelan-pelan. Tapi saya ngajarin ke dia untuk kayak, yaudah kita sama-sama membaca. Nah, satu lagi menurut saya nih kalau pengalaman saya, anak saya itu yang pertama, dia kadang-kadang suka kebacanya kebalik gitu loh, Miss. Itu sih yang saya kadang suka bingung, dan jujur kadang-kadang tuh kayak masih sabar pelan-pelan gitu. Misalnya kayak ada kata-kata an gitu kan, tapi dibaca sama dia nah terus. Itu apakah wajar ya seperti itu gitu kan? Karena kan udah mau SD dan pasti kan tuntutan SD itu lebih banyak ya gitu. Itu sih. Dan yang kedua, pertanyaan kedua, kalau untuk yang pasti nanti kita kan akan di sekolah itu ada selain baca bahasa Indonesia tapi juga bahasa Inggris. Nah ini saya sih lebih fokus di bahasa Indonesia karena kebetulan sekolah SD-nya fokus ke bahasa gitu kan. Tapi pada saat bahasa Inggris itu agak gimana ya cara metode mengajarkan ke dia supaya tidak mix gitu, Miss. Karena kan membaca bahasa Inggris itu akan beda dengan bahasa Indonesia gitu. Itu sih. Thank you. Terima kasih Ibu. Oke, silakan, mungkin ada yang mau menjawab. Miss Eti ya. Silakan Miss Eti. Oh iya. Mungkin kalau dari saya sama ya Ibu ya, anaknya masih kecil-kecil dan waktunya yang kadang. Jadi kalau saya kadang saya bagi waktunya. Saya bagi waktunya kalau adik dulu atau kakak dulu gitu. Mungkin biasanya juga separate dulu. Kalau saya separate dulu kalau mau. Soalnya kalau enggak nanti waktunya itu karena kan anak harus ada privasinya dulu juga gitu, atau dengan kita gitu. Nanti digantian. Kalau enggak nanti akan terjadi noise yang pesan yang mungkin dia akan baca atau buku yang akan dia baca nggak sampai gitu. Jadi kalau saya biasanya saya jadwalkan dulu, adik nanti ya jam segini ya. Dan itu tapi harus dibuat kesepakatan bersama-sama, harus disetujui sama-sama. Jadi nggak ngambek-ngambekan gitu, nggak marah-marahan gitu. Kemudian untuk membaca kebalik, saya juga lagi struggle di situ. Ternyata anak saya juga menyenangkan, nanti bisa menyekan. Nah, jadi itu kita terus ajarkan yang benarnya aja terus Ibu, menyenangkan contohnya. Iya, lagi bacanya bisa terbalik-balik seperti itu, dan itu tetap semangat. Kita harus terus latihan terus tiap hari, rutin aja. Nggak usah lama-lama, setiap hari mungkin sore atau mungkin
ditawarkan saja enaknya jam berapa, buat kesepakatan lagi belajar bacanya jam berapa, mungkin 5 menit. Mungkin juga jangan buku yang panjang-panjang dulu, atau mungkin yang kalimat-kalimat yang pendek, yang sederhana. Jadi itu aja diulang-ulang. Kemudian contohnya hari ini mau nya, atau mau eng, atau mau ai, atau mau au. Nah seperti itu. Jadi kita buat schedule-nya sendiri gitu. Jadi memang harus latihan. Kita sedang nurturing ini, Ibu, sedang butuh konsistensi dan butuh kesabaran yang tingkat dewa sekali gitu. Jadi tetap semangat buat Mama Tiago, itu buat mama-mama yang lain juga tetap semangat. Kemudian tadi pertanyaan ketiganya untuk masalah baca di bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ternyata anak itu punya kemampuan menyerap beberapa bahasa, multiple language yang dia bisa absorb gitu. Untuk bisa membedakannya, nanti sih berdasarkan umur mereka juga akan bisa divide sendiri. Oh ini aku harus pakainya in bahasa, ini aku harus pakainya in English gitu. Jadi mungkin awal-awal bisa dibilang kalau Kak kita lagi belajar bahasa Indonesia ya gitu. Nah seperti ini gini itu aja dulu. Nanti kalau semua contohnya pakai bahasa Inggris, Kak kita hari ini belajarnya bahasa Inggris gitu. Jadi dia akan absorb multiple language di umur itu. Mungkin dulu kalau saya masih berpikiran, kalau untuk bisa 2 bahasa, mungkin Bapak bahasa Inggris, Ibu bahasa Indonesia. Ternyata anak-anak itu nantinya juga akan bisa sendiri. Dia akan menyerap banyak sekali kosakata, dan dia nanti akan pada saat yang pas, dia nanti akan bisa kalau bahasa Inggris pada saatnya dia akan menggunakan bahasa Inggris terus, kemudian bahasa Indonesia dia akan gunakan bahasa Indonesia. Jadi mungkin bisa dipilihkan buku-buku bahasa Inggris yang bacaannya juga sederhana, bahasa Indonesia juga yang sederhana dulu, nanti baru yang kompleks. Dan itu juga bisa sebelum ke situ directory meminta anak untuk would you like to help me to get. Nah, berarti nanti berarti anak aku jawabnya in English ya gitu. Tapi kalau ketika Ibu, Kakak tolong dong bantu Mama untuk ini, atau tolong Kakak bantu Ibu untuk ambilkan gelas gitu. Oh, berarti tanpa disadari anak itu akan udah bisa menjawabnya dengan sangat udah bukan mikir lagi, udah spontaneous untuk di anak. Jadi kita nggak bisa abaikan bahwa they absorb everything. Seperti itu sih kalau menurut saya ya Ibu ya. Mungkin kalau buat ada pengalaman ibu-ibu yang lain yang lebih, mungkin bisa share di sini. Mungkin Miss Suni bisa tambahkan, atau Miss Estri. Oke, mungkin ini juga ada pertanyaannya hampir sama ya Miss Eti, dari Ibu Tara Indira yang tadi itu yang terakhir Miss Eti jelaskan. Belajar bacanya apakah sebaiknya dari membaca bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, karena cara bacanya beda ya. Jadi mungkin hampir sama tadi ya Miss Eti ya, mungkin bisa ditambahkan lagi. Di-unmute ya. Jadi mungkin dulu ada yang bertanya, Miss, aku pakainya ABC. Sebenarnya kalau udah dilakukan ABC nggak apa-apa. Kenalkan dulu ABC sampai habis. Baru nanti pelan-pelan, Kak, ini ada bunyinya loh. Contohnya. Mungkin kalau mengenalkan Miss, tapi aku di rumah bisanya ABC gitu. Ibu mau bantunya bisanya ABC. Nggak apa-apa sebenarnya. Karena bahasa Indonesia sudah masuk ke dalam fonik. Gitu. Memang ada beberapa huruf yang seperti C. Kalau kita dibilangnya, kalau in English gitu, kita ya, bunyinya kan adalah ke vocab, ke voking. Nah itu masih agak sulit. Atau O. Tapi kalau Ibu mau bantu di bahasa Indonesia, pakai aja dulu bahasa Indonesia. Cuman harus habis. Jangan di mix up. Nah itu karena bahasa Indonesia sendiri sudah fonik. Jadi semuanya B atau B, bapak, B, ball, itu masih bisa masuk di situ. Tapi harus selesai dulu. Miss, kalau contohnya ABC-nya pakai huruf besar dulu. Ternyata udah terlanjur Miss aku huruf besar. Gak apa-apa, selesaikan dulu. A sampai Z-nya. Gitu. Nanti baru kita pelan-pelan, Kak, kita buat yuk lower case-nya. Kita buat huruf kecil. Gitu.
Nah, kenapa kadang anak-anak lebih bisa cepat ketika capital letters gitu, karena memang mudah. Cuman garis yang tadi Miss Suni singgung, garis-garis aja. Tapi kalau untuk huruf kecil itu anak agak fleksibilitas tangannya itu yang harus dilatih gitu. Jadi melengkung kan, banyak lengkungan-lengkungan ketika di huruf kecil. Dan semua banyak buku menggunakan simbol memang huruf-huruf kecil. Jadi kenapa kita mengenalkan dengan huruf-huruf kecil. Dan untuk anak-anak bisa buat list sendiri di rumah. Mungkin saya ada, kalau untuk bahasa, sebenarnya bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu untuk kalau pakai fonik sebenarnya tidak jauh beda Ibu Bapak. Jadi contohnya kalau di sini ada g atau g gajah, g goat, g goat masih bisa. Itu seperti itu. Dan ini juga ini harus menyenangkan ketika kita sebelum kita masuk ke letters itu sendiri atau huruf itu sendiri, kita sendiri punya bonding yang kuat untuk anak. Jadi apapun yang kita katakan ke anak itu akan bisa diterima dengan baik gitu. Mungkin Bapak Ibu sudah punya yang ini, yang Miss-nya sebentar. Oke. Sorry. Ini letters yang kita kasih ke letters Ibu Bapak yang kita, yang kita betul, kirimkan secara berkala ini Ibu Bapak. Betul. Ini Bapak Ibu tinggal cari objek atau mainan-mainan yang yang ada di rumah, atau P punya panda, boneka kecil panda, atau L untuk Lego, mobil masih bisa gitu. Jadi mungkin bisa, kalau Bapak Ibu bekerja Sabtu Minggu bisa dimaksimalkan waktu tersebut gitu. Jadi ini jangan dibuang tapi disimpan untuk sementara, karena untuk saat ini kita masih masih pembelajaran jarak jauhnya. Terus Miss Uni ya, kita karena kalau di sekolah kita menggunakan ini sandpaper letters ini. Nah, karena kita tidak bisa mengirimkan ke orang tua semua alatnya, jadi kita membuat alatnya itu sendiri. Seperti itu. Jadi ada kemampuan bahasa anak yang kita tidak bisa nggak bisa sambil lalu aja kita, nggak apa-apa Ibu, kasih aja bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia. Dua-duanya. Mereka ternyata mempunyai cara sendiri kok untuk menyerap gitu. Bahkan ada anak yang punya kemampuan tiga bahasa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ataupun bahasa Perancis. Seperti itu. Dan mereka bisa. Gitu. Seperti itu. Yang penting ada konsistensi dan kesabaran. Itu. Mungkin itu sih Miss Ade. Oke. Ini Ibu Tasya tanya lagi nih Miss Eti. Boleh. Oke. Baiknya untuk anak umur 3 tahun itu diajarkan baca terlebih dahulu atau tulis dahulu ya? Oke. Seperti itu. Baik, kalau sebelum kita masuk ke menulis, yang sebelum kita masuk menulis ada pre-writing yang tadi Miss Uni singgung, ada yang namanya insert design yang sudah kita kirim, ada beberapa bentuk, yang ada circle, ada yang triangle. Nah juga untuk menguatkan tangan anak, untuk pensil gripnya nanti bisa dengan sendok ya, makanya kalau kita di kelas lagi ada practical life, jadi bisa menuang air, bisa pakai tong, bisa jepitan, atau bisa pakai cloth spec jepitan baju sambil bantu-bantu mama jemur atau apa gitu. Jadi tangannya dulu. Jadi kalau kita tiba-tiba ayo dong diwarnai, tapi anak belum pernah tangannya masih lemas, jadi fleksibilitas tangan dulu, otot tangannya dulu yang harus distimuli itu. Jadi seperti yuk kita tie di up atau lipat baju sendiri yuk, kita kancing dulu. Nah itu kan motorik halusnya yang harus distimulit dulu. Dan kalau untuk menulis dan membaca, anak bisa mengcopy untuk menulis, kita bisa bantu tracing, jadi bisa jadi kemampuan menulis anak akan bisa lebih muncul dulu daripada membacanya. Nggak apa-apa, beda-beda nantinya. Jadi distimuli saja terus, kemudian sambil tangannya dikuatkan dengan bisa tracing, bisa mewarnai, dan yang penting confident-nya anak dulu yang dibentuk, percaya diri dia untuk nanti menarik garis. Bisa jadi bunda atau ibu, aku bikin telur loh, atau padahal cuma bulat-bulat aja, nggak apa-apa.
Yang penting dia bisa menceritakan apa yang dia buat, bisa percaya diri untuk membuat, menulisnya, atau dibilang sih menulis ya kalau anak-anak, aku mau tulis-tulis, nggak apa-apa. Kita apresiasi segala apa yang anak create gitu. Jadi oh kok gitu sih? Jadi kok kayak gitu sih ini? Nanti anak sudah down duluan. Wah bagus gitu. Selalu tetap positif ke anak, bahasa-bahasa yang positif dan supporting ke anak itu sih. Jadi mereka tetap berani untuk berbicara, percaya diri, mengemukakan ide-ide dan pendapatnya. Itu jadi yang perlu sebelum menulis pre-writing-nya dulu, jadi seperti menulis atau di pasir, kita buat circle, kita buat triangle. Nah, sambil kita bantu kosakatanya. Mungkin ibu bapak membelikan banyak mainan di situ juga ada mungkin binatang-binatang. Nah, kayak kemarin saya lihat kalau Tiago banyak buku-buku apa namanya tentang yang berhubungan dengan alam, dengan binatang. Makanya kemarin juga ada sempat yang kalau ada yang tanya, Miss, buku yang seperti apa ya yang pas untuk anak-anak gitu. Buku-buku bacaan seperti apa ya? Gimana kalau anakku tuh suka fairy tales atau fantasy gitu. Jadi lebih baik bukunya memang yang berhubungan dengan kehidupan nyata kita. Seperti binatang, natural phenomenon atau volcano, terus tornado atau angin dan yang tanah, air dan udara, matahari, atau tentang apa namanya buku-buku yang mengarahkan ke karakter baik anak gitu. Jadi kalau kalau ternyata harus fantasy atau fairy tale superheroes, kalau boleh 5 buku fairy tales-nya atau superhero-nya 1 aja gitu. Jadi dan kita juga sambil memberi pemahaman bahwa itu apa namanya only in imagination atau tidak ada dalam kenyataannya gitu, karena memang fairy tale itu kan selalu happy ending, padahal kan ke dalam kehidupan nyata kita bahwa ada yang namanya kita nanti harus jatuh, kita harus sakit, kita harus butuh effort untuk mencapai tujuan kita. Nah yang seperti itu kalau Montessori sarankan fairy tales-nya sedikit aja gitu, jadi apa namanya lebih banyak ke buku-buku yang berkaitan dengan kehidupan our reality life seperti itu. Begitu, mungkin ada yang bertanya lagi. Oke, ini sepertinya ada yang mau tanya lagi, tapi langsung ya Miss Eti dari Ibu Rena Rinaldi. Selamat siang, Miss. Terima kasih kesempatannya ini. Ya, silakan Ibu. Ya gini, saya dulu rasanya kan belajar bahasa Inggris itu kan SMP, berarti kita bisa baca dulu kan. Jadi pas cara membacanya kita tahu bahwa A tuh gimana bacanya, bagaimana, ini gampang kan. Tapi kalau yang sekarang anak-anak kan dia sudah mengenal hurufnya sudah ya. Tapi untuk nanti mengejanya itu loh, itu bingung ya. Kebetulan di rumah saya juga nggak bisa tuh mengeja dalam bahasa Inggris, karena udah taunya udah bisa baca aja gitu. Nah terus kebetulan anak saya juga ditinggal, mbaknya juga ngajarin dalam bahasa Indonesia, mengeja dalam bahasa Indonesia. Terus dalam bahasa Indonesia kan yang diutamakan huruf vokalnya dulu, a, i, u, e, o dulu kan, terus huruf yang lainnya. Nah itu satu. Nomor 2, di anaknya kan TKA tuh. TKA itu kan dari masih pengenalan huruf terus ya. Nah, saya ingin tahu kalau nanti di Montessori TKB itu udah langsung meja ya. Terus targetnya TKB itu udah bisa baca ya. Nah, tapi kan karena pandemi ini kita ya repot di rumah. Aduh, saya jadi pesimis. Nanti gimana ya? Tapi kan tadi dengar dari Miss Eti bahwa nanti ada waktunya gitu ya. Ya insya Allah deh. Terus kalau soal hearing, saya percaya banget anak kecil itu hearingnya kuat dan langsung dia ngerti tanpa harus bisa baca gitu. Itu juga dengan dia melihat dari gambar-gambar juga dia udah mengerti, bisa ya storytelling itu ya. Nah kayak gitu. Cuman yang utama ini kan dalam hal membaca ini kan juga dalam materi ini kan belajar membaca. Di sinilah yang saya bingung gitu. Apa ya? Jadi itu aja yang saya tanyakan nanti. Bagaimana mengeja dalam bahasa Inggris gitu, karena
beda banget gitu. Jadi ya seperti tadi Mama Tiago bilang, ini bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. So nanti SD-nya juga atau ya bilingual kan nanti. Nah kayak gitu. Ya itu aja Miss. Terima kasih. Silakan Miss Eti, Miss Uni atau Miss Estri yang akan menjawab. Silakan Miss Uni. Oke, dalam mengeja ya bahasa Inggris ya. Ada Oke, 3 terima pertanyaan. kasih. Tadi pertanyaannya gimana ya Miss ya, gitu mau mengeja bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Oke, kalau kami itu sebenarnya kalau dalam kegiatan kami di dalam sekolah ya, karena kita mengacu dalam sekolah dulu ya Bu ya, gitu. Jadi anak-anak tahu ketika kami sedang language itu bahasa Inggris, dan ketika kami ada TKA dan TKB itu bahasa Indonesia ada waktunya. Jadi memang tadi kata Miss Eti bilang gitu, semua serba agak dijadwalkan gitu ya Bu ya, gitu. Jadi dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Kalau menurut pribadi saya gitu, Ibu mau yang mana dulu? Bahasa Indonesia dulu atau bahasa Inggris dulu? Gitu. Kalau tadi Miss Eti bilang foniknya sama aja kok gitu ya. Mau bahasa Indonesia atau bahasa Inggris sama sebenarnya. Kecuali ada beberapa huruf seperti yang C ya. Keh gitu ya kalau bahasa Inggrisnya, atau c kalau bahasa Indonesianya. Jadi kalau di bahasa Inggris kami biasa pakai 3 letters words dulu ya Bu ya, yang kalau yang pink series gitu, misalnya cat gitu ya. Anak-anak sudah tahu objeknya cat gitu. Nanti what is the first sound that you hear gitu. Pertama kita dari auditori anak dulu. Pertama kosakata mereka, kemudian auditori mereka. Dapat huruf apa, dapat suaranya apa gitu. Karena kebetulan kalau kami belajar untuk merangkai huruf itu ya, merangkai suara itu, anak-anak semua sudah tahu semua alfabetnya. Jadi mereka sudah tahu semua bunyinya. Mereka belum tentu tahu nama alfabetnya, tapi mereka tahu suaranya, suara dari alfabetnya itu. Jadi misalnya kami kasih cat gitu ya. Ayo kita pelan-pelan ya Kak ya. Cat, cat. Apa yang Kakak dengar pertama? Keh, ya oke, keh. Can you find me the letter keh gitu ya. Mana yang letter keh? Diambil. Itu tahapan dalam pink series ya Bu ya gitu. Nanti ada lagi tahapannya selanjutnya. Terus kalau di rumah ini gimana Miss gitu kalau masih daring gitu ya. Ini kan aku masih belajar di rumah. Si Mbak juga ngajarin bacanya juga ngajarinnya juga bahasa Indonesia gitu ya. Itu kan saya kasih contoh di sekolah. Kalau di rumah gitu ya. Jadi mungkin tadi yang Miss Eti udah kasih tahu misalnya kita pakai subkata terbuka. Mbak. Yuk Kakak, bata. Bapak. Kakak dengar apa suara pertamanya? Kita kan awalnya itu dari auditori dulu Ibu gitu. Auditori mereka, oh udah tahu Mbak. Oke, Bapak. Nanti dipelanin. Bapak, huruf depannya apa Kak? The first letternya apa Kak? Beh, oke. Gitu. Jadi kalau dari sekolah, kayak Miss Eti bilang, Miss Eti pernah lihatin, ini kami bagikan ke mama-mama. Kalau Miss Eti bilang juga tadi, nggak semua orang tua, nggak semua anak itu bisa dengan memakai buku ini. Banyak sekali cara untuk membuat anak membaca. Salah satunya dengan kalau buku ini pakainya dengan ini bukan promosi buku ya Ibu ya gitu. Tapi ini cuma salah satunya gitu ya. Kalau babi, ibu, bebo tadi Miss Eti ya, oh nanti anak-anak ada yang bingung, ada yang bisa gitu. Kalau yang ini sudah membaca langsung misalnya ba, berarti huruf depannya mereka tahu A. Nanti kan terbiasa A, yang kedua A. Yang ini karena mereka udah tahu ya Bu ya, ba gitu ya. Jadi dari sini akan mereka merangkai hurufnya menjadi kata gitu ya Bu. Mungkin dari Miss Estri ada yang ditambahkan Miss Estri? Iya.
Makasih Miss Suni. Saya hanya melanjutkan dari Miss Suni aja sih ya, sebenarnya benar Ibu. Jadi kalau memang sekarang kendalanya kan karena semuanya di rumah ya, jadi kami pun dari sekolah pun mengandalkannya orang tua. Benar sekali, jadi kami hanya bisa mensupport aja dari sini gitu loh, tapi semuanya itu dari rumah. Jadi kalaupun memang misalnya di rumah, seperti Raizaki ya, ini ya, mamanya Iya Raizaki betul, kan ya, Raizaki. Raizaki itu kalau memang mau diperkenalkannya bahasa Indonesia dulu nggak apa-apa Ibu, silahkan gitu. Apa namanya, kalaupun misalnya kita mengenalkan pakai bahasa Inggris, seperti yang Ibu Misuni tadi bilang, kita pakai yang huruf apa kata yang memang atau objek yang hanya 3 huruf dengan huruf konsonan di tengah. Itu dulu semuanya. Jadi dog, bed, pot itu. Nah biasanya kalau kita mengenalkannya itu ada gambarnya, karena anak-anak sudah rata-rata sudah banyak mengenal vocabulary ya, perbendaharaan kata melalui gambar. Nanti baru kita korelasikan atau kita hubungkan dengan huruf-hurufnya. Jadi kayak misalnya cat, oke ini ada objeknya cat, maaf bisa saya nggak ada contohnya. Jadi kayak misalnya di atas gambarnya cat, oke di bawahnya ada hurufnya, ada ke, a, jadi itu kita bisa kita bunyikan aja bersama-sama gitu. Toh kalaupun misalnya anak-anak sudah belajar persatuan hurufnya, bunyinya ke teh, nanti tinggal oke Kak ini hurufnya apa, bunyinya apa ke, oke yang kedua apa yang ketiga apa te, coba ikutin mama. Awalnya kita dari kita dulu, jadi repeat dulu, repeat after me, cat. Nah itu tuh Miss Eti, mohon maaf ya Miss Eti. Nah, kalau begitu misalnya itu punya pig, oke, misalnya kayak gitu. Jadi kita ada gambar atau ada objek, terus dengan ada tulisannya pig. Tapi kita bunyikan dulu satu, p, i, g. Oke, sekarang ikutin Miss Estri, kita baca pig. Nah itu kita ulang-ulang terus. Jadi jadi kalau pig itu berarti ada p, ada i, ada g. Kalau disambung kita jadi bunyinya dari pig. Seperti itu. Sama juga hanya dengan bahasa Indonesia gitu. Bahasa Indonesia kita juga boleh kayak misalnya tadi Miss Tati bilang suku kata ya bilangnya ya kalau di bahasa Indonesia ya. Jadi kayak terus kita mau buku misalnya paling gampang, buku. Ya boleh misalnya kita ini gambar bukunya. Coba anak-anak bisa pasti tahu duluan objeknya. Ini apa Kak? Buku. Ayo coba. Mungkin baru dibantu dulu sama mamahnya. Tulisin dulu hurufnya. Bu, mungkin bisa dikasih strip, belakangnya ku, gitu. Oke, nanti dibunyikan hurufnya per bahasa Indonesia juga sama boleh bunyinya. Kalau bahasa Indonesia u, jadinya u. Oke, ketemu u, kita coba ikutin mama, bu, berarti sama u itu bunyinya bu. Terus belakangnya lagi ke, u, ku, gitu. Jadi seperti itu Ibu, mungkin baru bisa dilatih mulai dari sekarang gitu. Tapi ya itu harus sabar. Mungkin Mbaknya juga bisa lah ya kalau menurut saya kalau untuk bahasa Indonesia nggak apa-apa Ibu bahasa Indonesia. Jadi pilih salah satu gitu. Jadi kalau Ibu mau saat ini bahasa Indonesia konsisten dengan bahasa Indonesia, fokus dengan bahasa Indonesia. Kalau Ibu mau mulai dengan bahasa Inggris boleh gitu. Nggak apa-apa. Tapi juga dengan ya itu tadi yang simple, huruf yang simple yang cuma 3 huruf dengan konsonan di tengah. Nanti mungkin kalau untuk bagaimana ininya bisa dikonsultasikan ke guru kelasnya ya. Saya juga gitu. Jadi mungkin ini maksudnya gini. Dalam bahasa Indonesia dieja Ibu ya. Iya. Jadi itu kalau bahasa Indonesia begitu kan. Inggris kan B-nya beda kan dengan bahasa Indonesia. Ini Nah, kalau dia mengeja di bahasa Inggris itu ada eja seperti bahasa Indonesia nggak itu untuk menyatukan gitu? Itu loh yang saya pertanyakan. Jadi kalau boleh saya jawab Miss Estri? Ya, silakan Miss Estri. Untuk menambahkan, jadi kalau saya lebih setuju, mungkin itu cara kita dulu ya Bu ya. Buku gitu ya. Kalau sekarang kami lebih setuju, kayaknya lebih mudah ke anak untuk kita mengenalkan persuku kata gitu ya. Kayak tadi nih ya Bu ya. Misalnya kita kenalkan itu dan a. Jadi Jadi setiap mereka anak lihat
ada huruf A, H dan A, jadi H. Ini agak susah ya. Sekarang misalnya ini G, ga. Kalau kita ga, berarti ada huruf G sama A. Bunyinya ga. Apakah? Coba Kak bunyiin ga. Oke, ga. Nah, jadi setiap mereka lihat ada suku kata G sama A, mereka akan bilang ga. Nah, itu memang butuh latihan. Jadi kalau kami makanya mau kayaknya lebih simpel dengan buku ini karena itu mengenalkan secara suku kata. Kita kenalkan dulu hurufnya, seperti tadi Miss Estri bilang ke teh, maka jadinya cat. Ini ge dan a jadinya ga. Jadi setiap anak melihat ge sama a, maka mereka tahu ga. Oke, ini ga, ca. Nah, ini kalau ca ini sebelumnya sudah dibahas Ibu ya gitu. Jadi ga, ba. Nah, kalau yang ditebalkan ini berarti hurufnya itu adalah ga bunyinya gitu. Jadi lebih menurut kami lebih simpel dengan menggunakan metode suku kata daripada bu, keh, ku, buku, es asa, peh ipi, sapi gitu ya. Jadi rangkaiannya misalnya a, peh, i, kita baca langsung semuanya sapi gitu. Jadi nggak diejak per huruf gitu ya. Itu yang kita ejak pun adalah nama hurufnya bukan suaranya. Jadi asa, pip itu adalah nama lettersnya. Kalau misalnya kita mau ejak secara kita bunyikan secara soundnya, fonetiknya sapi. Nah, itu butuh rangkaian latihan dan konsistensi, kesabaran dari Bapak Ibu. Apakah ada yang mau ditambah Miss Eti, Miss Estri? Mungkin sedikit saja sih di sini ya. Kalau mungkin dibilangnya baca panjang. Kalau di Montessori dibilangnya baca panjang. Contohnya mungkin anak kalau yang saya ingin mungkin anak akan karena mereka belum bisa blending. Itu yang paling sulit adalah blending, mereka blendingnya gitu. Kadang cuma bisa tapi don't know how to blend the words. Ayo lebih cepat Kak. Nanti lama-lama seperti itu. Jadi baca panjang, bukan baca hurufnya, tapi bunyinya. Lebih cepat Kak. Nah, pendek jadinya. Betul, dari panjang sampai pendek bunyinya itu. Itu nanti dia akan, oh ternyata kalau kata huruf-huruf ini bunyinya ini loh, mereka akan membentuk kata. Gitu, seperti itu. Memang di sini kalau kita lagi di language ya begitu Ibu. Jadi dan artikulasinya memang harus jelas biar anak mendengar juga jelas. Makanya nanti dibilang akan menjadi fasih. Artikulasi anak akan lebih bagus daripada miss-nya. Karena mereka a great learner anak-anak ini. Mungkin di sini ada yang mau sharing juga buat kakak-kakak Bapak Ibu yang putra-putrinya ada di TKB. Bagaimana bantu mengajarkan di rumah. Oke. Seperti itu boleh sharing di sini. Ada pertanyaan dulu nih Seti ya. Oh, terima kasih ya. Oh, iya. Iya Ibu, semoga membantu ya Bu. Mohon maaf jika kurang. Oke, ini mungkin agak-agak mirip ya Miss Eti ya, dari Ibu Rahmi Davita dan Ibu Miranti. Di sini Ibu Rahmi itu Miss kalau untuk misalnya anak sudah familiar dengan huruf depan saja, misalnya the for dog, tapi masih kesulitan untuk membaca rangkaian huruf untuk menjadi satu. Nah, itu bagaimana tahapan awalnya? Itu dari Ibu Rahmi. Terus dari Ibu Miranti, saya awalnya kasih pengenalan huruf dan cara baca dalam bahasa Indonesia pakai buku Abacaga. Kapan ya saatnya untuk mulai pengenalan bahasa Inggrisnya? Gitu. Apakah sampai lancar dulu membaca bahasa Indonesianya atau bagaimana? Seperti itu. Itu dari Ibu Miranti yang kedua. Yang pertama itu dari Ibu Rahmi. Oke, mungkin saya akan jawab dari Ibu Rahmi dulu tentang gimana ya membacanya gitu. Jadi membacanya ya seperti kalau kita pakai yang namanya large movable alphabet. Jadi ada alat
yang memang nanti anak akan ambil. Contohnya peig. What sound can you hear? Peig. Nanti anak akan ambil letter. Cuman karena Bapak dan Ibu kita sedang ada di pandemik seperti ini dan belajar di rumah, bisa dituliskan atau mereka bisa peig, pah, mama, pah. Nah, kita bisa bantu dengan menuliskannya dulu. Peig. Apa ya? Habis peh tadi ya. Peig. Oh, jadi kita tekankan huruf mana yang mereka akan dengar. Kalau kita contohnya beginning sound, berarti yang kita tekankan adalah pehnya. Peig, peig, peig. Kalau kita mau huruf tengahnya, peig, peig. Ayo apa Kak? Baru kita bantu tuliskan kalau anak belum bisa menulis gitu. Kalau huruf the last soundnya, peig, peig. Peig, apa ya Kak ya? Jadi anak sama seperti kita mengetik atau menulis, yang mana yang di bold, yang mana di underline, yang mana di garis yang dimiringkan gitu. Jadi mana yang akan kita bunyinya itu akan kita dengarkan ke anak. Kalau beginning sound udah oke, coba kita yang middle sound. Seperti cat, ke at. Apa ya Kak? Kalau udah tahu ke cat berarti ke at. Nah, kalau last soundnya ke at. Apa ya Kak ya? Nah, nanti nah, jadi memang luar biasa untuk di bahasa ini pendengaran anak dan ibu ini yang harus artikulasinya dan memang dipakai yaitu cerewetnya di situ ibu ya harus benar-benar ya kata Misuni tadi jangan kasih kendor gitu. Gitu Ibu ya. Jadi mereka harus distinguish between the beginning sound, middle sound and the last sound. Kitanya sendiri yang harus peig. Nah, jadi harus mana yang akan mau anak dengarkan setelah beginning sound bisa, middle sound bisa the last sound. Untuk bahasa Inggris memang kalau di Montessori Pink Series itu dari 3 letter words dulu. 3 letter words dulu yang seperti Miss Estri bilang cat, dog, lead, pig, mungkin objek-objek yang ada di rumah gitu. Terus fat, mat, rug. Mungkin Ibu bisa list dulu yang mana aja, yang yang tengahnya vowelnya atau huruf hidupnya yang mana dulu i semua. Lead, pig, rig, seperti itu atau atau ya. Sun, rug, nah seperti itu. Jadi ada ahnya di tengah. Itu sih untuk ke bahasa Inggrisnya. Kemudian sama nggak jauh beda sebenarnya untuk bahasa Indonesia. Cuman emang untuk awal bahasa Indonesia per suku kata dan masih terbuka. Buku, buku, apakah ditulis dulu atau kita yang bantu nulis bunda, seperti itu. Jadi ya harus banyak tersedia botol minum ya Ibu Bapak kalau mengajarkan gitu. Jadi akan agak sedikit haus gitu. Tapi kita yang menyenangkan aja, pembelajaran yang menyenangkan aja untuk saat ini buat anak-anak. Itu bisa dengan bingo. Ya Miss Estri ya, misalnya kita di kelas juga ada. Jadi Bapak Ibu bisa print alfabet A, B, C, D sampai Z. Nanti satu lagi yang udah kita gunting kita samakan. Nah, itu seperti itu. Yang bisa kita kita provide di rumah itu. Mungkin Ibu Miranti bisa dijawab Miss Uni atau Miss Estri. Ya, jadi apakah sebaiknya sampai lancar dulu membaca bahasa Indonesianya untuk memulai pengenalan baca bahasa Inggris seperti itu dari Ibu Miranti? Kalau menurut saya, karena saat ini saya bantu jawab ya. Kalau menurut pandangan saya, kalau memang dari awal sudah mengenalkan belajar membaca bahasa Indonesia melalui buku Aba Cahaga ya tadi ya. Kalau menurut saya nggak apa-apa, dilanjutkan saja Ibu gitu loh. Nanti seperti yang Miss Eti bilang, nanti pada saatnya ketika mau Ibu
kita ibu lihat lagi kemampuan anak, apakah dia sudah paham dengan yang buku yang dengan abacaganya itu, misalnya dia lancar baju, mama, buku atau kuda gitu. Itu misalnya kalau misalnya memang ibu udah merasa oh ini kayaknya udah mulai bisa nih diselipkan dengan yang bahasa Inggris, yaitu itu juga nggak apa-apa, boleh gitu. Tapi balik lagi dilihat dengan kemampuan si anak. Cuma kalau saya mau boleh kasih sedikit gambaran kalau nanti untuk TKB, kalau sekarang tadi apa namanya, saya mengacu pada pertanyaannya Bu Rahmi ya, kenapa anak-anak lebih paham sekarang familiarnya yang first letter ya Miss Ati, karena memang saat ini untuk TKA kita memang lebih lagi memfokuskan karena memang sambil belajar letters juga kan, bunyi-bunyian letters, jadi kita fokusnya memang baru yang first letter, jadi bunyi yang huruf pertama gitu. Jadi kalau mau misalnya udah lancar nih bunyi-bunyian yang pertama, ya udah boleh dilanjutkan kayak seperti Miss Eti bilang, tambahkan yang ke middle sound-nya, atau enggak yang paling mudah dulu sebenarnya last sound, akhiran ya, jadi kayak dog, coba bunyi apa paling terakhir, geh gitu. Itu biasanya bisa kayak gitu. Jadi kalau misalnya untuk Bu Miranti, kalau memang masih kayak mau melanjutkan untuk yang buku abacaganya dulu, nggak apa-apa, silahkan Ibu. Biasanya sih anak-anak ketika dia sudah familiar dan lancar bahasa Indonesia, kalau pengalaman saya belajar dengan anak TKB, itu ketika dia masuk ke bahasa Inggris itu akan lebih mudah. Gitu. Kalau pengalaman saya dengan anak-anak. Kebetulan juga nanti di TKB itu semester 1 kita akan lebih fokusnya di bahasa Indonesia ya, Miss Eti dan Miss Suni, seperti yang nanti tadi buku membacanya, belajar membacanya diperlihatkan ke Miss Suni oleh Miss Suni. Jadi nanti anak-anak TKB, yang seperti Miss Eti itu. Ada 2 juga. Nah, yang kalau yang versi Montessori-nya itu ada dengan gambar. Yang tadi saya bilang kayak misalnya ada gambar baju, bawahnya tulisannya ba, terus ju gitu. Karena memang di Montessori kan kita lebih pada konkret. Jadi ada objeknya, ada tulisannya. Seperti itu. Mungkin bisa ditambahkan nih Suni? Ya, saya setuju dengan Miss Estri. Mungkin kalau Ibu Miranti mau mau melancarkan dulu untuk bahasa Indonesia silakan. Jadi nanti ketika bahasa Inggris dia lebih lancar. Saya pikir anak-anak memang sudah familiar dengan kosakata bahasa Inggris. Ketika kita masuk ke dalam tulisan atau simbol, membaca kan itu simbol ya Bu ya, tulisannya itu ya. Jadi mereka sudah punya baggage-nya, sudah punya pengetahuannya. Oh, ternyata kalau misalnya dog ini tulisannya G ya dog gitu. Jadi lebih gampang untuk masuk ke bahasa Inggris. Dan biasanya juga ketika mereka TKA, misalnya kalau saya pribadi ada pertanyaan, Miss, mana saya mau ngajarin apa nih, membaca bahasa Inggris atau membaca Indonesia? Maka saya akan tanyakan, jangka panjang ke depannya Ibu, SD-nya mau di mana? SD-nya apakah mau dipusatkan yang memakai bahasa atau yang bahasa Inggris? Jadi nanti Ibu fokuskan ke bahasa atau ke membaca yang akan digunakan anak ketika mereka SD. Jadi mereka lebih terbiasa, jadi mereka terbantu gitu. Jadi nggak yang kaget ketika tiba-tiba selama dalam pelajaran di TK diajarinnya bahasa Inggris, tapi ternyata Ibu switch, berubah. Oh nanti aku SD-nya di sekolah negeri yang pakai bahasa Indonesia misalnya gitu ya. Nah itu akan butuh anak untuk struggling gitu. Jadi kita bantu anak, tapi Ibu juga punya rencana ke depannya apa nih gitu ya. Jadi agak lebih berkesinambungan, terbantu Ibu juga terbantu anak. Seperti itu Miss Estri, Miss Eti. Apakah ada tambahan lagi? Terima kasih Miss Soni dan Miss Estri atas jawabannya. Ya, kebetulan rencananya sih nanti SD-nya itu yang akan berbahasa Indonesia. Makanya karena seperti yang kita ngobrol-ngobrol pas bagi rapot kemarin kan katanya Miss Soni kalau misalnya mengajarkan anak bahasa itu sebaiknya yang kemungkinan akan digunakan di pada saat SD-nya. Makanya saya memperkenalkan lebih dulu yang bahasa Indonesianya. Cuman kan sepertinya kalau yang saya lihat dari
Amanda Montessori juga kan dua-duanya diajarkan. Nah, saya takutnya tuh nanti ke depannya tuh ada kebingungan gitu loh pada saat switch-nya itu, karena karena kemarin itu sempat anak saya Nafisa itu pas udah sampai huruf I itu dia sempat nanya juga, bukannya yang tulisannya yang E gitu, yang apa, bukannya elephant tuh itu bukannya huruf I yang itu, dia bilang kayak gitu. Makanya saya sempat khawatir juga apa nanti terjadi kebingungan atau bagaimana gitu, Miss. Oh iya. Oh gitu ya Bu ya. Bagaimana Miss Eti? Jadi nanti Nafisa nih ceritanya apa jaganya udah sampai I gitu ya. Terus ya terjadi kebingungan. Mungkin kalau dari saya, pendapat saya Ibu terangkan. Karena ini kita membaca bahasa Indonesia dan bunyi hurufnya adalah I ya. Kalau bahasa Inggris, F for elephant itu bunyinya ini. Gitu Miss Eti gitu ya? Atau Miss Estri? Ada tambahan? Iya. Jadi memang kalau makanya yang istilahnya mungkin kalau I itu dimaksud karena kan A, B, C, D, E. Nah, kalau itu that's the name, itu namanya. Jadi mungkin sambil kita mempelajari anak, itu juga sambil kita kasih pengertian supaya nanti ke depannya dia tidak bingung lagi gitu loh. Kalau saat ini dia bingung karena memang ya pasti dia bingung karena dia belum tahu gitu loh. Apa sih perbedaannya? Karena dia taunya A, B, C, D, E. Nah, kalau misalnya di bahasa Indonesia kan A, B, C, D, E. Nah, sekarang boleh kita, oke, this is E. Kalau misalnya memang dia lebih fokusnya di A, B, C, itu boleh kita kasih sambil kita tulis, ya, ini nama hurufnya adalah I. Tapi kita bunyinya adalah Coba kita lihat coba elephant. Makanya kita kadang suka pertama-tama itu yang kita kenalkan anak itu adalah kosakata atau perbendaharaan atau objek yang benar-benar bunyinya itu pasti sama dengan hurufnya gitu ya. Iya kan ya, jadi kayak kita belum pakai ice cream karena itu different, beda ya gitu. Kalau atau jiraf ya Miss ya gitu. Atau enggak jiraf, kita untuk belajar membaca itu kita tidak pakai jiraf, belum gitu loh. Karena anak-anak ya kan tulisannya G, tapi kenapa bacanya G ya kan gitu. Seperti itu sih Ibu. Jadi sambil kita kan mempelajari anak, sambil kita juga kasih tahu perbedaannya. Seperti itu deh. Terima kasih Miss. Iya, sama-sama Ibu. Iya, kalau mungkin untuk ABC kan sudah contohnya memang untuk elephant, tapi kalau di ABC kan memang I, kayak yang tadi Miss Estri bilang, kalau I gitu bunyinya Kak. Nah, bunyinya I ya untuk kalau I bacanya nanti I. Dikembalikan lagi bunyinya I itu bunyinya elephant, egg. Jadi kita memang mencari yang seperti itu. Kalau igloo, ibu. Nah, ini bunyinya dari I itu sendiri, Kak, gitu. Makanya memang kalau di Montessori yang memang memudahkan anak dengan fonik tersebut, dengan bunyinya dulu gitu, seperti itu. Jadi memang ada 3 letter word juga yang kalau dibilang cat, dog, lead dan teman-temannya, ada 3 letter word yang tidak juga bisa untuk masuk ke 3 letter word seperti car. Car itu tidak bisa karena R itu sendiri butuh untuk dipelajari karena R itu sendiri sulit gitu, seperti itu. Jadi itu kita keluarkan dulu dari 3 letter word-nya. Jadi memang ada beberapa kata yang memang sudah ada pakemannya kalau di dalam Montessori. Pink series ini, blue series itu seperti double konsonan seperti flag. Nah, seperti of egg, flag. Nah, itu. Jadi kita bisa bantu dengan worksheet yang mungkin kalau tadi Ibu Miranti dapatnya yang first letter dulu atau ini bunyinya seperti ini, dilanjutkan saja tapi sudah tahu konsepnya bahwa kita menggunakan fonik, bahwa kita pakai pendekatan bunyi gitu, seperti itu. Itu yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Miss Eti.
Iya, mungkin kita sudah sampai akhir acara diskusi kita kali ini. Oke, terima kasih untuk ibu-ibu yang sudah berpartisipasi dan Bapak dan siapa? Bapaknya biru ya. Dengan Bapak Yudi yang telah berpartisipasi dalam acara diskusi kita kali ini. Terima kasih sekali atas partisipasinya. Semoga nanti kita bisa bertemu dalam diskusi berikutnya ya Bu. Semoga kita bisa bertemu lagi di tahun ajaran baru, insya Allah ya. Oke, akhir kata selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu Dita. Terima kasih Bu Yana. Terima kasih Bu Rena. Terima kasih Bu Tara, Bu Rami. Terima kasih, Miss. Bu Mira.